Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel MI Miftahul Ulum Kebotohan. Selamat malam karena sekarang itu rekamannya malam. Eh, Buat Bapak Ibu semuanya dimanapun berada, semoga sehat selalu dan mendapatkan kesehatan lahir batin dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Sekarang kita akan membahas tentang yang viral ini ya, apa namanya itu, perilaku guru ini ya, dari post-post Facebook itu kan banyak yang bahas ini ya, dari Dokter Khadijah ya. Ini dari post Facebook ya, ini ada notice ya, kita langsung saja karena nanti kita akan memasukkan ke GEM untuk dianalisis biar kita itu lebih banyak membaca literasi ya. Karena ini rame ya. Baik lanjut. Ini ada yang pertama, anak bisa jadi koruptor karena meniru perilaku guru. Ya, pakar pendidikan sekaligus pengajar independen dan tokoh dalam transformasi kurikulum Indonesia, ya, Dr. Itje Khadijah MA menyoroti pentingnya keteladanan guru dalam membentuk karakter peserta didik. Menurutnya, anak adalah peniru ulung. Ya, ini perlu digarisbawahi. Anak adalah peniru yang ulung. Mereka tidak hanya belajar dari materi yang disampaikan di kelas, tetapi juga dari perilaku dan kebiasaan yang dewasa, orang dewasa yang mereka lihat setiap hari. Jadi di catatan sini tuh ada dua hal, yaitu anak itu belajar dari dalam kelas, ya, juga dari perilaku orang dewasa di setiap harinya. Ya. Beliau memberikan contoh ya sederhana ya, yang sepele seperti ini. Ketika guru meninggalkan kelas saat siswa sedang mengerjakan tugas dan baru kembali berapa menit kemudian. Nah, ini kan rame ya di grup-grup postingan, ini rame, digoreng ya. Ya kan? Nah, nanti kita masukkan postingan ini ke gem-gem ini, analisis ya. Kita akan melihat jawabannya, analisisnya secara objektif bukan subjektif ya. Dari sini beliau menjelaskan jika kebiasaan tersebut terus disaksikan anak selama bertahun-tahun, ya, misal dari kelas 1, 2, 3 sampai kelas 6 ya, bagi yang MI ya, atau SD atau yang jenjang selanjutnya 3 tahun, ya, 3 tahun selanjutnya juga. Nah, mereka bisa menangkap ya bahwa meninggalkan tanggung jawab itu sesuatu yang wajar. Ya, anggapan beliau seperti itu. Nah, ini beliau mengatakan pelajaran korupsi tidak pernah ada modulnya, tetapi merasuk di dalam diri anak, ya, rekaman diri anak, intinya seperti itu. Contoh-contoh yang kita tunjukkan secara tidak langsung dan seolah-olah tidak sengaja. Ia menilai perilaku yang terus berulang dapat membentuk normalisasi terhadap tindakan yang sebenarnya tidak tepat. Ya. Eh, Aktivitas yang seharusnya tidak dilakukan itu dinormalkan. Ini maksudnya seperti itu. Anak bisa tumbuh dengan pemahaman bahwa pelanggaran kecil, ya ini pelanggaran kecil adalah hal yang biasa jika mereka terus melihat contoh serupa dari orang dewasa. Nah ini, karena itu pendidikan karakter tidak cukup hanya melalui teori, nasihat atau mata pelajaran. Keteladanan guru dan orang dewasa di lingkungan sekolah juga memiliki peran besar. Ingat ya, peran besar dalam membentuk integritas anak. Nah, guru bukan hanya mengajar dengan kata-kata, tapi juga dengan perilaku. Apa yang dilakukan guru hari ini bisa menjadi sesuatu yang ditiru dan diingat anak selama bertahun-tahun. Setuju dengan pandangan ini? Nah, kita copy, ya, copy paste dulu, nanti copy, terlalu banyak, terlalu banyak. Nah, ini saja. Nah,
Ini perilaku guru di sekolah berpotensi membuat anak menjadi seorang koruptor. Ini gambarannya, semua perilaku anak lahir dari kebiasaan di dalam rumah, dari Pak Ardian. Sekolah hanya memberikan memperbaiki kesalahan, sedangkan tugas orang tua. Nah, keberatan sekali saya kalau ada statement bahwa perilaku anak muncul karena menurut gurunya. Kenyataan hampir 100% perilaku anak dipengaruhi orang tua, lingkungan tempat tinggalnya. Nanti kita bahas satu persatu ya, melalui literasi AI analisisnya. Oke, kita pastikan. Kita kirim, kita tunggu prosesnya. Karena sengaja ini tidak langsung saya jelaskan, ya kita untuk video-video selanjutnya seperti ini. Karena ini membuat kita-kita itu lebih banyak literasi membaca ya. Karena kan ada itu dari video-video kita itu sudah sentimen ya. Jadi kita itu sudah tidak memerlukan literasi kalau seperti itu. Padahal kita itu sebagai guru harus punya jiwa literasi sudah yang mendarah daging ya. Oke, analisis di dalam game ini sudah muncul ya. Masih proses, kalau seperti ini biasa masih proses. Hmm. Nah, sudah selesai. Kita baca bersama-sama. Pertama, ringkasan kasus ya. Nah, ini kutipan pernyataan dari beliau ya, pakar pendidikan. Jadi beliau ini dalam pernyataan ini menyoroti bahwa perilaku negatif berskala kecil dari guru seperti meninggalkan kelas saat siswa mengerjakan tugas dapat ditiru oleh peserta didik dan menumbuhkan toleransi terhadap pelanggaran kewajiban. Ya, jadi dianalogikan sebagai akar atau pelajaran tidak langsung dari perilaku korupsi di masa depan. Ini kasusnya ya, ringkasan kasusnya. Nah, klaimnya dan klasifikasi klaimnya. Pertama, klaim yang pertama ini anak adalah peniru ulung yang belajar dari kebiasaan orang dewasa. Jenisnya fakta empiris. Nah, ini kita lihat ya bahwa anak itu meniru kebiasaan orang dewasa itu fakta sudah. Ya, sudah fakta. Terus ini mana itu? Ya, fakta, kemudian bukti yang dibutuhkan studi psikologi perkembangan terkait observational learning, statusnya didukung bukti. Ya, sudah ada ya, sudah ada. Kemudian yang dua, meninggalkan kelas saat tugas membentuk normalisasi lari dari tanggung jawab. Nah, klaimnya ini meninggalkan kelas itu saat tugas ya. Jadi membentuk normalisasi lari dari tanggung jawab. Jenisnya klaim sebab akibat jangka pendek tapi ini ya. Nah, ini jenisnya dan bukti yang dibutuhkan ini data observasi persepsi siswa terhadap pelanggaran kedisiplinan guru. Ya, sebagian, ya, ini ada tulisan sebagian benar, ya, sebagian benar. Jadi tidak sepenuhnya besar tapi sebagian. Ketiga, klaimnya perilaku korupsi dapat bermula dari meniru kebiasaan disipliner guru di sekolah. Nah, ini klaim sebab akibat jangka panjang. Nah, di sini kan klaimnya seperti ini ya. Jadi dianggaplah perilaku korupsi dapat bermula dari meniru kebiasaan kecil. Ini sebenarnya guru dari sekolah. Nah, klaim itu sebab akibat dianggap jangka panjang jenisnya ya. Nah, di sini kita bisa lihat bukti yang dibutuhkan studi longitudinal yang melacak korelasi disipliner sekolah dengan kejahatan korupsi dewasa. Nah, ini statusnya belum cukup bukti. Ya. Kemudian empat, pendidikan karakter lebih efektif melalui keteladanan dibanding sekedar teori. Nah, ini klaim empiris pedagogis ya. Evaluasi aktivitas metode pengajaran karakter. Nah, ini didukung bukti. Oke. Untuk klaim utama dan klasifikasi klaim sudah jelas ya. Langsung ke catatan, ini tidak ada komentar spesifik dari audiens yang dilampirkan sehingga analisis langsung difokuskan pada teks materi.
Nanti kita lanjutkan ke komentarnya ya. Yang ketiga, argumen mapping. Untuk memahami logika di balik pernyataan tersebut, kita bedah alur argumennya ya. Klaimnya pertama ini perilaku guru indisipliner dapat menanamkan bibit perilaku koruptif pada anak. Nah, reasonnya anak secara terus-menerus mengamati, meniru, dan akhirnya menormalisasi pelanggaran kecil yang dilakukan figur otoritas. Nah, ya. Nah, lalu yang ketiga, evidence tersirat konsep psikologi bahwa anak belajar melalui observasi di lingkungan sekitarnya. Ya, konsepnya seperti itu. Asumsinya siswa menafsirkan ketidakhadiran fisik guru sebagai ketidakbertanggungjawaban dan siswa akan transfer pola mental ini saat mereka memiliki kekuasaan atau tanggung jawab di masa depan atau di masa dewasa. Kontraargumennya, guru yang keluar kelas tidak selalu lari dari tanggung jawab. Nah, ini counternya ini ya, yang awal kan mengatakan seakan-akan keluar dari kelas itu seperti lari dari tanggung jawab kan ya. Tapi counternya ini, guru yang keluar kelas tidak selalu lari dari tanggung jawab. Bisa karena panggilan dinas, darurat, atau tugas administratif. Ya, kebanyakan ya mungkin dari kita ada tugas administratif. Mungkin ya, kebanyakan tapi ya. Selain itu, korupsi adalah kejahatan kompleks yang dipengaruhi sistem hukum, peluang, dan tekanan ekonomi, bukan semata-mata hasil replikasi perilaku masa kecil. Konsekuensinya secara moral dan pedagogis, argumen ini memiliki tujuan yang baik, meningkatkan profesionalisme guru. Namun secara logika empiris, ia menyederhanakan penyebab korupsi secara ekstrim. Jadi yang permasalahannya adalah penyederhanaan ini, ya, secara ekstrim. Empat, pemeriksaan bias dan legal fallacy. Jadi di sini pemeriksaannya kita lihat ya, ada dua di sini. Dalam pernyataan ini terdapat indikasi berapa celah logika. Yang pertama ini, yang kedua ini. Cara sederhananya ya, yang pertama ini eh, ada lompatan logika dari guru keluar kelas. Ya, jadi kita bayangkan guru keluar kelas, lalu anak menormalisasi pelanggaran, lalu anak berpotensi menjadi koruptor. Nah, rantai sebab akibat ini terlalu panjang dan mengabaikan variabel-variabel besar lainnya di sepanjang kehidupan individu. Nah, ini agak melompat jauh kan ya. Cuma guru keluar kelas, anak menormalisasi pelanggaran, anak berpotensi menjadi koruptor. Nah, ini lompatannya sangat jauh. Ya, terus penyederhanaan berlebihan ya, terlalu over. Ya, seperti di sini penyederhanaan tindakan pidana korupsi seolah-olah berakar utama dari modeling di ruang kelas atau dasar atau menengah. Ini logika falasinya dan biasnya di sini ya. Nah, faktanya ya, ya, fakta checkingnya dan pemeriksaan korelasi vs kausalitas. Ya, tingkat kebenaran konteksnya. Pernyataan ini berstatus sebagian benar. Nah, ini ya, sebagian benar. Kausalitas vs kiasan ya. Pernyataan pelajaran korupsi merasuk melalui contoh yang tidak sengaja. Ya, adalah sebuah metafora pedagogis. Jadi cuma sebuah metafora ya. Nah, bukan hipotesis ilmiah yang teruji. Ya, tidak ada bukti empiris. Juga tidak ada bukti empiris seperti meta-analisis atau penelitian longitudinal yang menetapkan kausalitas langsung antara intensitas guru meninggalkan kelas dengan tingkat korupsi siswa di masa depan. Ya, jadi sebuah metafora pedagogis ya, bukan hipotesis ilmiah. Ya. Yang ketiga, korelasi yang dapat dibuktikan secara ilmiah hanyalah sebatas lingkungan kelas yang tidak disiplin. Berkolerasi dengan penurunan motivasi belajar dan peningkatan perilaku indisipliner siswa di lingkungan sekolah tersebut. Nah,
Jadi sebagai benar ya. Analisis psikologi dan pendidikan ya. Kalau kita melihat psikologi sosial ya, anak belajar melalui observasi dan peniruan modeling. Jika figur otoritas guru menunjukkan perilaku abai tanpa konsekuensi, anak belajar bahwa aturan bersifat fleksibel dan dapat diabaikan. Ini didukung kuat oleh data ilmiah. Jadi seperti awal tadi ya. Kemudian regulasi diri dan norma kelas. Jadi ketidakhadiran pengawasan eksternal yang secara tiba-tiba dapat mengganggu struktur kelas. Nah, ini penjelasannya agak panjang ya. Perspektif sosial, ekologis, banyak. Ini intinya adalah analisis-analisis dari ilmu psikologi ya. Perspektif-perspektif ya. Dari psikoanalisis juga ada ya. Kesimpulan, nah ini kesimpulannya. Kualitas bukti konsep penilaian anak 85/100 ya kuat dan terbukti dalam sains psikologi. Jadi terbukti benar ya. Jadi anak kecil itu meniru orang dewasa benar. Lalu kekuatan argumen kausalitas korupsi itu lemah ya 35/100 lemah, banyak melompat dan mengandung slippery slope. Ya. Terus tingkat kepastian analisis 90/100 jelas dapat dipisahkan mana yang sains dasar dan mana yang opini peringatan. Oke ya. Di sini sintesisnya ya, apa yang kita tahu. Jadi di sini adalah keteladanan guru mutlak krusial, sangat penting ya dalam bentuk perilaku jangka pendek dan menengah siswa di sekolah. Ya, sing kita tahu ya. Jadi jangka pendek dan menengah. Apa yang paling mungkin? Ya, pesan dari beliau tadi itu sebenarnya bertujuan memberikan efek kejut, ya, hiperbola positif agar guru menyadari dampak besar dari perilaku yang dianggap sepele, bukan murni klaim ilmiah tentang kausalitas korupsi. Ya, jadi sebuah efek kejut saja ya. Lalu apa yang tidak boleh disimpulkan? Kita tidak boleh menyimpulkan bahwa guru yang terpaksa keluar kelas, misal karena alasan darurat seperti tadi itu ada rapat darurat atau administratif, ya, mengerjakan tugas-tugas yang sifatnya fatal dan sebagainya, ya. Secara otomatis sedang mencetak koruptor, tidak mungkin ya, tidak boleh ya. 8. Strategi intervensi. Ya, ini karena ini agak malam ya, agak kelelahan mata. Apa demi kita belajar ya, karena kita itu lebih menjunjung tinggi literasi. 8. Bagi tenaga pendidik, ya, ada kalanya meninggalkan kelas adalah situasi yang tak terhindarkan. Nah, jadi buktinya ini strategi transparansi instruksional. Jika guru harus keluar kelas, jangan pergi secara diam-diam. Komunikasikan alasan sesuai bahasa dengan usia siswa dan tegaskan delegasi tanggung jawab. Nah, ini ada strateginya ya. Cara pelaksanaan, anak-anak, bapak atau ibu harus ke kantor sebentar karena ada urusan administrasi mendesak. Tugas kalian adalah menyelesaikan soal 1 sampai 5 atau tugasnya ya. Ya, ibu percaya kalian bisa fokus walau tanpa ditunggui. Dampak psikologisnya, cara ini mengubah situasi dari guru lari dari tanggung jawab menjadi guru melatih kemandirian dan rasa percaya. Ya. Jadi respon objektifnya gini, kalau kita mau menjawab ya, pernyataan Bu J ini tamparan yang bagus buat refleksi kita ya. Secara sains psikologi memang benar anak itu belajar dari apa yang mereka lihat ya, bukan sekedar apa yang diceramahkan ya. Tapi kita juga harus kritis membacanya. Ini adalah kiasan, metafora, peringatan, bukan rumus pasti bahwa guru keluar kelas sama dengan anak auto koruptor. Korupsi itu masalah sistematik yang rumit, namun setidaknya pesan ini mengingatkan kita, para pendidik, bahwa konsistensi dan integritas kita di kelas sedang diamati dan direkam secara diam-diam oleh murid-murid kita setiap hari. Ini bahan pembahasan video ini ya,
Ini untuk video. Nah, untuk selanjutnya ini ada referensi kita coba copy pernyataan-pernyataan beliau-beliau ya, kawan-kawan yang ada di dunia pendidikan ya. Kita copy, kita tulis respon, respon komentator postingan. Nah, kita kirim ya, semua perilaku anak lahir dari kebiasaan di dalam rumah. Sekolah hanya memperbaiki kesalahan, sedangkan membentuk tugas orang tua. Nah, kita cek dengan analisanya ya. Hmm, Nah, ini analisis komentarnya ya. Langsung saja ke analisis komentar. Inti argumennya keluarga adalah satu-satunya pembentuk karakter asli anak. Sekolah diposisikan seolah-olah hanya sebagai bengkel yang mereparasi perilaku buruk bawaan dari rumah. Kekuatan argumen ini secara tepat menyoroti bahwa rumah adalah fondasi pertama yang sangat krusial bagi anak. Kelemahan menggunakan kata-kata absolut semua, mengabaikan fakta biologis dan sosiologis bahwa anak menghabiskan ribuan jam di sekolah, berinteraksi dengan teman sebaya dan figur otoritas lain yang secara aktif memodifikasi dan bentuk perilaku baru. Kemungkinan bias ada, terdapat kemungkinan ya defensifnya yang mengingat postingan aslinya mengkritik guru, komentar ini bisa jadi merupakan bentuk pembelaan dengan cara melempar bola tanggung jawab sepenuhnya kepada orang tua. Nah, ini kemungkinan biasnya ya. Ini ada pemeriksaan bias logikal falasi ya. Faktanya ini. Apakah semua perilaku lahir dari rumah? Tidak. Ya. Apakah semua perilaku lahir dari rumah? Tidak. Penelitian ekstensif ya dalam psikologi perkembangan ya menunjukkan bahwa pengaruh teman sebaya seringkali lebih dominan daripada pengaruh orang tua dalam bentuk perilaku publik anak di masa pubertas dan remaja. Jadi secara faktanya, lingkungan pertemanan, pengaruh teman sebaya itu lebih besar daripada pengaruh orang tua. Lalu apakah fungsi sekolah hanya memperbaiki? Tidak. Ya, Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 secara eksplisit menyatakan fungsi pendidikan nasional adalah mengembangkan kemampuan dan bentuk watak serta peradaban bangsa. Jadi dari sini kelihatan sudah ya, mana tadi analis komentar. Ya, ini analisis psikologi pendidikannya. Ini penjelasan alternatif ya, yang didukung sains ya. Belum tentu karena dibawa di rumah. Mencari perhatian. Anak merasa kurang diperhatikan di lingkungan kelas yang ramai. Kelelahan kognitif, anak bertingkah karena beban akademis yang tidak sesuai dengan tahap perkembangannya. Kultur kelas, guru gagal menetapkan aturan yang tegas. Classroom manajemennya yang lemah sehingga anak beradaptasi dengan kekacauan tersebut. Jadi di sini tingkat kepastian analisisnya 95. Ya. Jadi kita tahu strateginya apa di sini membangun komunikasi dua arah. Sekolah tidak boleh hanya menghubungi orang tua saat anak bermasalah, hubungi juga saat anak menunjukkan progres ya. Terus penyelarasan nilai. Sekolah mengkomunikasikan nilai-nilai contoh kejujuran, antri yang diajarkan di sekolah agar dilanjutkan di rumah dan sebaliknya. Jadi responnya ini setuju bahwa rumah dan orang tua adalah fondasi pertama dan paling utama bagi anak. Namun secara ilmu psikologi perkembangan, klaim bahwa semua perilaku berasal dari rumah itu kurang tepat. Bukan salah ya, tapi kurang tepat. Kalau merujuk dari analisa tadi,
Anak menghabiskan waktu berjam-jam di sekolah, berinteraksi dengan guru dan teman sebaya. Di sanalah mereka menyerap norma sosial baru yang tidak diajarkan di rumah. Pendidikan itu bukan tentang melempar tanggung jawab, ya. Ini tugas orang tua dan atau ini salah guru, ya. Melainkan kerja sama tim. Sekolah bukan sekedar bengkel perbaikan, tapi lingkungan kedua yang aktif mencetak karakter anak. Jadi seperti itu tadi ya. Eh, ada sisi kuatnya, ada sisi lemahnya. Ya. Jadi ya yang kekuatannya paling kuat itu tadi itu ya. Eh, menyoroti rumah itu fondasi pertama. Ya. Oke, untuk terima kasih untuk Bapak Arfian ini. Kalau di sini kita ingat, hmm, di bawah ini lihat mungkin ini ada ya. Ini tidak ya, tidak apa menjadikan komentar ini salah benar tidak. Ini kita cuma menganalisis dengan analisis Gemini ya. Komentator 2. Oke, kita lihat. Ingat ya, ini semua sifatnya subjektif ya. Perspektif dari Bapak Ibu ini. Ya, kita tidak ada rasa menyalahkan, tidak ada rasa membenarkan, semua hanya bertumpu pada analisis di sini ya. Komentator 2 ini, nah, ringkasan kasus komentator merespon diskusi mengenai perilaku dan guru dengan menarik akar masalahnya ke arah struktural kesejahteraan. Argumen utamanya adalah bahwa guru tidak akan bisa sepenuhnya fokus pada tugas mendidik jika negara belum menjamin kesejahteraan mereka. Jadi komentar ini menggeser fokus dari moralitas atau kompetensi individual guru ke arah kebijakan publik dan kondisi sosial ekonomi tenaga pendidik. Ini didukung bukti didukung sebagian benar. Guru membutuhkan kesejahteraan agar bisa fokus mendidik. Ya, ini sudah korelasinya tingkat gaji kesejahteraan dengan performa dan tingkat stres guru. Dukung semuanya ya. Inti argumennya, performa optimal di ruang kelas mensyaratkan terpenuhnya kebutuhan dasar guru di luar kelas. Kekuatan argumen ini sangat membumi dan relevan dengan realitas pendidikan di Indonesia, di mana masih terdapat ketimpangan kesejahteraan yang tajam, misalnya antara guru PNS pendidikan dengan guru honorer. Kelemahan mengandung risiko penyederhanaan masalah. Nah ini ya, over juga. Kesejahteraan finansial memang krusial, tapi bukan satu-satunya penentu fokus guru. Kemungkinan bias terdapat sistem justifikasi, di mana kegagalan di level mikro sepenuhnya dilempar ke level makro. Ya, ini pemeriksaan pemeriksaan biasnya faktanya ini ya, fakta checking. Terdapat korelasi positif yang kuat antara kesejahteraan guru dengan kualitas pendidikan suatu negara. Ya, contoh kasus Finlandia, Singapura. Nah, kausalitasnya, apakah gaji tinggi otomatis menyebabkan guru fokus? Belum tentu. Ingat ya, ini belum tentu kalau dari AI ini. Dalam teori manajemen, kenaikan gaji tidak secara otomatis meningkatkan kualitas pengajaran jika tidak diiringi dengan pelatihan, perbaikan infrastruktur, dan pengurangan beban birokrasi. Gaji menyelesaikan masalah kelangsungan hidup, tapi pedagogi menyelesaikan masalah kualitas pengajar. Konteks hukumnya ada, lalu analisis psikologi pendidikannya ini sudah banyak, terlalu banyak ini ya.
Memang ini komplit sekali analisisnya ini. Eh, lanjut responnya. Komentar ini mengangkat realitas yang sangat valid dalam ilmu psikologi seperti hierarki Maslow. Kita tidak bisa menuntut seorang untuk berada di tahap aktualisasi diri. Ya, fokus mendidik dengan totalitas jika kebutuhan dasar dan rasa amannya kesejahteraan belum terpenuhi. Stres finansial sangat membebani kapasitas mental seorang. Namun untuk objektif, penyelesaian masalah ini butuh dua arah. Negara memang wajib menyejahterakan guru, tapi di saat yang sama beban administrasi dan tugas-tugas non mengajar yang sering membebani guru juga harus dipangkas agar waktu mereka benar-benar murni untuk siswa. Seperti itu. Ingat ya, ini bukan pendapat saya. Ini kita sama-sama belajar ya. Ini semuanya itu perspektif dari setiap orang ya. Kita tidak ada unsur menyalahkan atau membenarkan. Intinya setiap komentar itu di paste di sini. Kata Ibu tidak dari Bapak Ijal. Tapi Ibu sampaikan itu hanya tercoba Ibu lihat realita di sekolah sehari kerja tugas tanggung jawab guru. Sebaiknya Ibu suarakan bebaskan guru itu dari beban administrasi yang jubel yang menyita waktu. Ya, hampir mirip seperti tadi ya. Kita copy dulu. Komentar 3. Ini kita pakai sampel 3 komentar saja. Tujuan kita itu adalah belajar bersama melalui gem-gem ini tentang literasi analisis ya. Ringkasan kasus, komentar ini merupakan bentuk penolakan terhadap kritiknya. Dr. I.J. Khadijah, komentator menilai pernyataan pakar tersebut sekedar teori ya dan menggeser permasalahan pada berat badan beban kerja administratif guru di lapangan. Selain itu, komentator mengklaim bahwa karena guru saat ini sudah bergelar sarjana pendidikan, mereka secara otomatis sudah mengerti cara mengajar dan mendidik, sehingga tidak perlu diajari lagi, melainkan butuh pembelaan terkait kebijakan birokrasi. Ini klaim-klaimnya, jenisnya ada ini, klaim fakta empiris, nilai prioritas. Analisis komentar. Inti argumen komentator merasa profesi guru sedang disudutkan. Ya, secara tidak adil, argumen ini menempatkan birokrasi sebagai penghalang utama, sekaligus menggunakan gelar akademik sebagai tameng dari kritik pedagogis. Kekuatannya sangat akurat dalam motret kondisi sistem pendidikan di Indonesia. Realitas di lapangan memang seringkali menuntut guru untuk merangkap berbagai tugas di luar mengajar, mulai dari mengordinasi data digital sekolah, menyiapkan materi, presentasi tambahan, mengelola penugasan platform e-learning seperti Google Classroom. Nah, kelemahannya jatuh pada asumsi bahwa gelar sarjana adalah garis akhir pembelajaran seorang guru anti kritik. Selain itu, argumen ini membenarkan perilaku indisipliner meninggalkan kelas dengan alasan bahan kerja. Argumen mappingnya ada, terus lagi evaluasinya ada, fakta checking. Faktanya ini ya, banyak studi dan keluhan publik termasuk dari organisasi profesi guru yang membenarkan bahwa guru di Indonesia terbebani oleh admisi. Ini sudah fakta ya, kuat sekali ya. Sedangkan fakta kompetensi sarjana pendidikan, apakah ijazah S1 menjamin pemahaman untuk utuh cara mengajar? Ya. Data UKG dan Kementerian Pendidikan dalam beberapa tahun terakhir seringkali menunjukkan rata-rata nasional yang masih belum mencapai target ideal. Membuktikan apa? Gelar sarjana tidak berkorelasi langsung dengan penguasaan pedagogi yang sempurna di lapangan. Ingat ini ada fakta yang kita harus lihat. Ini ada komentar ya, jawaban komentarnya. Kritik maaf ya agak loyo karena sudah malam. Kritik soal
Beban administrasi yang menyita waktu ini sangat nyata dan valid. Guru seringkali terpaksa merangkap menjadi administrator data hingga pengelola program. Advokasi untuk mengurangi beban birokrasi ini wajib terus disuarakan agar guru bisa fokus ke kelas. Nah, ini sudah benar ya. Namun, kita juga harus berhati-hati dengan jebakan berpikir bahwa gelar S1 pendidikan membuat kita kebal dari kritik atau otomatis sempurna dalam mendidik. Pendidikan adalah proses belajar seumur hidup, mengurangi beban administrasi dan menerima refleksi perilaku harian seperti tidak meninggal kelas adalah dua hal yang sama-sama penting dan bisa berjalan beriringan. Nah, ini sudah banyak ya terkait postingan ini. Ya, ini semua perspektif dari guru-guru, mungkin dari didikan, pendidik, dari guru atau yang lainnya ya. Guru lagi. Misalnya coba setiap hari datang ke sekolah, coba tuh. Ya, ini semua perspektif dari para pengamat ya pendidikan ya. Oke, hmm, jadi intinya tadi itu sudah jelas ya bahwa ada yang benar dan ada yang salah ya terkait postingan ya. Yang dari awal kita baca bersama, ada ungkapan yang benar didukung fakta, ada yang cuma klaim semata ya. Jadi pelajarannya kita harus lebih banyak literasi ya. Oke, untuk sesi selanjutnya atau video selanjutnya kita akan bahas topik lain. Kalau ada komentar yang membangun, silakan Bapak Ibu komentar ya di YouTube kami. Oke, oh, saya ucapkan terima kasih dulu. Terima kasih buat Pak Arfian, Pak Rahmat Hidayat, terus apa lagi dari Pak Ijal, ya semuanya. Terima kasih dan mohon maaf karena tadi itu hanya buat sampel saja ya, buat menganalisis sejauh mana AI ini menganalisis secara faktanya. Oke, akhir kalam, selamat beristirahat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.